Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Lisa Juwita dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Fajar. NIM 2010-5210-08. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Mekong Group. Topik yang saya ambil yaitu strategi adaptasi perubahan iklim dan kesenjangan. Wilayah Delta Mekong. Strategi adaptasi terbagi tiga, yaitu langkah-langkah struktural, kedua tindakan non-struktural, dan yang ketiga opsi kebijakan. Langkah-langkah struktural yaitu 1. Konstruksi tanggul dalam kurung daerah pesisir. Yang kedua, peningkatan infrastruktur garing pemeriksaan iklim. Terbagi tiga, yaitu sistem transportasi, sistem desain perumahan, sistem infrastruktur perkotaan dalam kurung fasilitas air, air limbah padat. Berikutnya tindakan non-struktural, yaitu pertama, penelitian tentang strategi coping dalam kurung kawasan lindungan VW, struktur hutan bakau untuk perlindungan pantai dan lain-lain, skema penghijauan garing perkebunan, penyesuaian garing pengaturan ulang tanaman, aplikasi teknologi aquaculture baru dalam kurung spesies dengan ketahanan lebih atau toleransi salinitas. Berikutnya kapasitas sistem perkiraan, edukasi publik dalam kurung peningkatan kesadaran. Opsi kebijakan yaitu pengelolaan sumber daya air terpadu IWRM, kedua IZCM atau ICAM dalam kurung pengelolaan kawasan pesisir terpadu, perencanaan penggunaan lahan terbagi tiga, restorasi lahan basah, konversi mangrove, rawa, garing melaleuca. Uji pendekatan baru untuk ketahanan CC dalam kurung rehabilitas mangrove. Berikutnya kesenjangan dan tindakan di masa depan. Bagian A, kesenjangan dalam pengetahuan. Yang pertama, pemahaman ketahanan sistem alam terhadap CC. 2. Kurangnya studi praktis sintesis tentang fungsi garing jasa garing nilai ekosistem. Ketiga, pemahaman biaya sosial ekonomi untuk CC. Yang keempat, pemahaman penuh tentang biaya dan pemanfaatan adaptasi. Yang kelima, bagaimana perubahan pola suhu garing curah hujan akan berdampak pada spesies. Yang keenam, proyek percontohan untuk menguji dan mengevaluasi langkah-langkah adaptasi dan mitigasi. Yang ketujuh, pelatihan dan pendidikan untuk peningkatan kapasitas bagi manajer dan masyarakat lokal tentang CC. Kedelapan, interaksi antara SLR dan peningkatan limpasan dalam kurung dari hulu ke hilir. 9. Pemahaman tentang peningkatan frekuensi banjir dan kedatangan banjir dalam kurung kedatangan lebih awal. Ke-10, beberapa biaya ekonomi untuk mempertahankan status quo dalam sistem infrastruktur. Bagian B, pengembangan metodologi dan alat. 1. Kurangnya metodologi praktis yang menginformasikan publik tentang dampak CC yang saat ini berfokus pada akademi. Yang kedua, skenario realistis pada skala global garing regional garing nasional. Yang ketiga, detail peta topografi dan DTM. Yang keempat, praktik pengelolaan yang berlaku untuk kawasan konservasi lahan basah. Bagian C yaitu sistem. Yang pertama, sistem pemantauan dalam kurung peristiwa iklim ekstrem regional dan lain-lain. Yang kedua, pemantauan habitat lahan, perubahan tutupan lahan. Yang ketiga, pemantauan dampak CC pada komunitas yang rentan. Yang keempat, sistem peringatan bencana alam. Bagian D, kerjasama dan kemitraan. Yang pertama, mempromosikan dialog antara pembuat kebijakan dan peneliti garing cendekiawan akademis. Yang kedua, mempromosikan kemitraan antara pemangku kepentingan yang berbeda dan badan masyarakat di tingkat yang berbeda. Ketiga, Mekong, kerjasama regional untuk berbagi data garing informasi di CC. Identifikasi nilai-nilai dalam kurung habitat kritis, spesies, jasa ekosistem yang berkaitan dengan konservasi keanekaragaman hayati di setiap kawasan prioritas. Yang pertama, habitat kritis yaitu hutan rawa, melaleuca, batu gamping, sawah, padang rumput, dataran lumpur, bakau, terumbu karang. Yang kedua, spesies-spesies yang terancam punah,
burung bangau, monyet, burung yang bermigrasi dan tidak bermigrasi reptil. Keempat, layanan ekosistem peraturan, pemurnian air, pencegahan banjir, pengendalian hama, pengisian akuifer, pengolahan air limbah, siklus nutrisi, perlindungan badai, pencegahan erosi pantai, mendukung perikanan, pembiakan dan habitat pembibitan untuk perikanan, menyimpan karbon. Yang kelima, penyediaan makanan, tanaman obat, air. Yang keenam, kultural, pariwisata, manfaat masa depan, dan nilai keberadaan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.